Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 30 April 2025. Renungan kita berjudul, Apakah induk kuoka sekejam itu? Firman Tuhan kami ambilkan dari kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kuoka adalah seekor hewan mirip kanguru dengan ukuran kucing. Dikenal karena penampilannya yang menggemaskan dan seringkali terlihat tersenyum, sehingga dijuluki sebagai hewan paling bahagia di dunia. Habitat alami kuoka terbatas di beberapa pulau di Australia Barat, terutama di Pulau Rottnest. Mereka adalah hewan nokturnal yang artinya lebih aktif pada malam hari. Hewan ini mencari makan di sekitar vegetasi seperti rumput, daun, dan buah. Meskipun sifatnya yang ramah terhadap manusia membuat mereka sering didekati oleh wisatawan, kuoka tetap merupakan spesies yang dilindungi karena terancam oleh predator dan kehilangan habitat alami mereka. Ada sebuah pandangan yang salah terhadap perilaku kuoka terhadap anaknya ketika ada predator yang hendak memburu hewan ini. Banyak beredar fakta yang tidak benar bahwa induk kuoka akan dengan sengaja melempar anaknya ke arah predator dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun hal ini tidaklah benar. Kuoka betina akan membawa bayi mereka dalam kantong perut, seperti layaknya kanguru, untuk menjaga mereka tetap aman, terutama di awal kehidupan mereka. Namun dalam situasi darurat atau saat terancam oleh predator, terkadang anak mereka akan terjatuh dari kantong secara tidak sengaja saat sang induk melarikan diri dengan cepat. Akan tetapi ini bukanlah perilaku sengaja melempar anak mereka, melainkan sebuah kecelakaan akibat sebuah respons terhadap ancaman. Seberapa hati-hatinya pun seekor induk kuoka, kesalahan tetap dapat terjadi. Di dalam Alkitab, kita melihat banyak tokoh yang gagal dan melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi mereka tetap bangkit dan terus melangkah dengan pertolongan Tuhan. Misalnya, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Paulus yang merupakan mantan penindas para pengikut Yesus. Daud yang berselingkuh dengan Batseba dan membunuh suaminya, Uria, ataupun Rut yang berasal dari bangsa Moab yang menyembah berhala. Mereka semua pernah berbuat kesalahan, namun mereka memutuskan untuk berubah dan melakukan hal yang benar bagi Tuhan. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan kesalahan kita, tetapi berdasarkan hati kita yang siap untuk berubah dan bertumbuh. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kita gagal atau merasa kecil, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk kita dan Dia akan selalu menyertai kita menuju kemenangan yang lebih besar. Abaikan kata-kata negatif dari orang lain yang terkadang tidak mengerti seberapa beratnya beban yang sedang kita hadapi. Jangan tanggapi pandangan sinis orang-orang yang meremehkan kita. Tetaplah pandang kepada Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Kata-kata bijak hari ini,
Kegagalan adalah sebuah pembelajaran yang pasti akan dialami oleh semua orang. Jadi, janganlah menyerah. Puji Tuhan untuk renungan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mau selalu bersandar kepadamu dan menyerahkan hidupku untuk Engkau pimpin. Aku percaya bersamamu, aku akan bangkit dan tidak lagi gagal. Dalam nama Yesus, amin. Maju terus Bapak Ibu, dan terus lakukan yang terbaik bersama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.